lagi di Gimana? sosial kultur tentang sikap bergotong royong, cinta Iya. cinta lingkungan, dan bagaimana dia bisa melestarikan tentang sekolahnya. Itu mungkin dari saya. Oke. Kalau kalau di sekolah saya di SMA 1 Lasusua, eh, kalau kalau bisa mungkin dimasukkan kegiatan Jumat Berkah. Kira-kira dia masuk di eh, religius dia kayaknya di Ya, Jumat religius. Berkah yang biasanya dilakukan di setiap hari Jumat. Jadi kayak menggalang dana begitu, kemudian hasil galangan dananya nanti digunakan untuk menyumbang masjid atau tempat-tempat ibadah. Jadi dia masuk di nilai religius kayaknya. Nilai religius, kemudian apa lagi? Mm-mm. Suka Ya kayak untuk gotokan kepedulian, ada kepedulian kan kalau misalnya iya Jumat kemudian betul Berkah betul. itu ada kepedulian anak-anak untuk menyumbang, untuk berbagi kepada sesama, tapi peruntukannya di sini kalau di sekolahnya saya itu untuk tempat-tempat ibadah kayak perbaikan masjid, pemeliharaan alat di masjid, seperti itu Pak. Kalau di sekolah saya. Kalau Ibu Fatma bagaimana Bu Fatma? Apa kira-kira kalau di sekolahnya Ibu apa yang bisa kira-kira kita bisa angkat di sini? Kalau di sekolah saya itu Mm-mm. biasanya setiap hari Jumat selalu diadakan juga apalagi salat duha berjamaah, nggak bisa kayak itu dikaitkan dengan sikap religius. Iya, bisa juga. Sholat, sholat duha ya? Iya, Sholat duha. Berarti kira-kira pemikiran Ki Hajar Dewantara masuk juga di religius ya? iya. Ya, Apalagi Bu? kayaknya kebanyakan banyak Yang mana? tentang nilai-nilai religius Iya, kayaknya yang lain kalau di lagi. sekolahnya masing-masing. Gotong royong deh, gotong Atau royong. kita ambil atau kita ambil Jumat bersih saja karena di sekolah juga diadakan Jumat bersih. Iya, budaya gotong royong berarti ya. Iya, Ya. Iya, boleh. Atau mungkin apakah perayaan-perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid sama kan Maulid juga juga. sebagai jadi budaya sekarang di setiap Ya, daerah, di mana di situ ada juga sistem gotong royongnya, kerjasamanya antar siswa bagaimana, kemudian Iya, eh, kecintaannya terhadap gotong royong. apa lagi, agamanya, dan kemudian dia selalu mengingat ya. Eh, Ibu Sofia kira-kira per kelompok minimal berapa kegiatan yang disampaikan atau ada batasannya? Kira-kira apa lagi dari kan tadi kalau Jumat bersih kan tentang gotong royong, cinta lingkungan, kemudian apa lagi ya? Eh, ya, nilai gotong royong, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, terus kedisiplinan dan keteraturan. Banyak mungkin kalau tentang kalau Jumat bersih yang bisa kita ambil. Sepakat Miki, ambil Jumat bersih saja. Atau mungkin bisa ditampilkan saja semua. Tanya dulu Ibu
Ibu Sophia bagaimana Bu? Berapa maksimalnya kegiatan yang bisa kita urai di sini atau cukup satu saja yang kita bahas nanti? Ibu Sophie? Atau kita kita tampung saja sebentar, baru pada saat kita kembali ke room utama baru kita bahasakan sebentar kegiatan-kegiatan yang menurut kita bertiga yang sudah mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Opsinya untuk sementara ini gotong royong, cinta lingkungan. Bagaimana dengan itu tadi kegiatan religius yang kayak Jumat Berkah atau sholat duha? Perlukah dikasih masuk juga itu? Dibuatkan saja listnya per kegiatan, nanti kegiatan itu ada penjabarannya bahwasanya nilai-nilai inilah yang ada di situ. Oke, berarti Jumat Berkah masuk juga, sholat duha juga, budaya sholat duha ya. Apakah istilahnya di sekolahnya Ibu Fatmah? Iya. Sholat duha berjamaah. Iya, sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah. Apalagi Di? Kira-kira yang bisa masuk selain itu? Enggak ada kebudaya di tempatnya ibu-ibu kalau sekolahnya masing-masing, misalnya lihat sampah ambil. Kalau di beberapa sekolah kan ada istilahnya LISA, lihat sampah ambil. Tapi di sekolah saya tidak diterapkan seperti itu. Di sekolah Belum saya juga diterapkan. Begitu. Iya. Yang real mau ya, saja, yang real saja ini karena kan intinya kontekstual yang real di sekolah itu saja yang kita sampaikan. Iya, Jangan betul. sampai sebentar kita dibutuhkan juga pada saat presentasi ada dokumentasinya. Ya memang makanya yang betul-betul terjadi di sekolah tak. Iya. Ada juga saya sebenarnya di sekolahku kalau hari Jumat itu Asmaul Husna, jadi anak-anak itu di lapangan dikumpul sambil melantunkan Asmaul Husna setiap hari Jumat. Ada kok fotonya, ada saya simpan juga dokumentasinya, kalau itu real betul, real sekali. Kalau di SMA kan juga setiap hari ada yang piket mungkin sholat duhur. Iya ada, iya piket juga. Piket, kan ada musola di SMA itu kan biasanya setiap duhur kan kedengaran sampai di rumah bilang dipanggil lagi siapa salat berjamaah setiap duhur. Ada di SMA. Apalagi yang kalau di SD Bu tidak ada. Iya, karena kan musolanya kalau di SMA ada musola, jadi otomatis anak-anak pasti salat duhur. Kalau itu sama juga di sekolah kami tidak ada musolanya, tapi untuk kegiatan itu baru nanti tahun ajaran baru mau diadakan karena ada masjid baru dekat sekolah, jadi tidak terlalu jauh anak-anak ke situ. Iya. Apalagi Di selain itu yang bisa kira-kira yang berhubungan dengan kayak kultural begitu ya? Maulid juga bisa Bu. Oh iya Di, Maulid perayaan hari besar berarti di sekolah tidak ada tentang kesenian begitu kayak. Ada. Tapi itu kegiatan P5. Di kegiatan P5 itu baru-baru ada, iya. Kegiatan P5 itu kayak ada ekstrakurikuler kesenian di mana yang diangkat itu kesenian daerah kayak dulu dan lain sebagainya. Ada di sekolahku yang kegiatan ekskulnya anak-anak tari. Tapi ada mungkin tariannya mungkin yang yang modern bukan yang otentik, iya. Kurang otentik menurutku karena gabungan antara tari yang kayak Toraja digabung kombinasi. Oh, kompilasi nih. Karena kan memang kita di Kolaka Utara kan iya. Apa Di selain banyak soalnya campuran di sini. Kira-kira apa Di? Iya, karena kan kebanyakan kita apalagi harusnya kan ada asimilasi tapi kan belum terjadi. Iya. Bahwasanya kita kan terlalu banyak etnis
di Kolaka Utara karena ada Tulaki, ada Toraja, ada Bugis, ada Makassar, Itu dan Mi. bahkan jadi nggak tahu budaya yang mana yang mau diangkat. Kita mau angkat Yang budaya Bugis. Eh, apa di nggak semuanya Bugis. itu Mi. Kalau budaya apa di membuat karakter lingkungan masyarakat. Kayak Anu, di kalau apa kira-kira yang otentik sekali kayak apa di kegiatan apa itu yang otentik sekali dengan kayak kebudayaan tak yang di Kolaka ya Utara? di Kolaka Utara itu Mm-mm. Apa biasanya di kalau anu kalau kalau di daerah Bugis ada istilahnya mapatatung bola namanya. Itu tuh kayak bantu anu ki bahu membangun untuk angkat rumah, bikin rumah. Bikin rumah. angkat rumah juga, bahkan angkat Iya, rumah juga. kalau kalau kita di Bugis biasanya bilang ki mapatatung bola. Nah, di sini kira-kira adakah begitu? Mungkin ada tapi istilahnya kita tidak tahu yang sesuai dengan Hmm, kulturnya di sini. yang berbau-bau begitu dulu dicari satu supaya kan kalau religius sama apa namanya kayak sosial bakti sosial kayak eh, ini tuh kerja bakti sudah ada. Satu pi lagi Iya. yang betul-betul otentik yang apa bagus masuk di kira-kira budaya apa begitu. Yang di Kolaka Utara. Kalau Lulo, Bu, Lulo. Masuk juga dia Lulo. Iya, tapi jarang kita anukan di sekolah. iya. Itu nih. Yang anu kalau di sekolah apa nih? Kalau di sekolah yang apa nih? Budaya Lulo, Lulo. Apa ya? Hmm, apa dia? Atau yang tadi saja kita explore lagi saja yang tiga tadi itu kita explore kembali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ, nilai-nilainya apa-apa saja supaya kita perdalam lagi. Dulu itu Jumat bersih ditulis baik-baik nih dulu di Jumat bersih. Apa nilainya di situ? Yang pertama toh yang tadi Jumat Iya, bersih. gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Apa nilainya adik? Nah, Yang pertama gotong royong, gotong royong dan kerjasama. kerjasama, Kemudian apa lagi? cinta, apa lagi? Lingkungan Kepedulian apa? terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan. Apa lagi? Kedisiplinan dan keteraturan. Kedisiplinan, keteraturan, Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. terus kalau masih ada kira-kira tambahan selain itu? Oh, Jumat bersih, nilai-nilai yang terkandung gotong royong, kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, kedisiplinan, keteraturan, kemandirian, dan tanggung jawab. Iya. Kemudian Oke. tambahan lagi satu, rasa cinta terhadap sekolah. Oke, rasa cinta
terhadap sekolah. Iya. Oke. Itu Ji, sudah cukup Midi. Oke. Ada ketambahan kira-kira? Cukup itu dulu Jumat bersih. Terus Oke, sudah aman. kegiatan yang kedua, Iya. Iya. apa tadi? Sholat duha berjamaah. Iya. Ipat mah tadi sholat duha berjamaah di. Iya. Ini sholat duha sama juga kapan dengan sholat duhur. Kasih satu Midi, sholat duha dengan sholat duhur Iya. berjamaah. Iya. Apa nilai yang terkandung di situ? Sholat duhur dan sholat duha berjamaah. Apa nih kira-kira yang terkandung di kalau ke kayak begitu? Sosial kulturnya. Itu pendidikan karakter dan nilai-nilai agama. Ya, pendidikan karakter dan nilai-nilai agama. Apa lagi? Masuk juga kedisiplinan, enggak, Di? Udah masuk juga kayaknya. Kan kalau misalnya kayak itu diteriaki di Mekto salat duhur, biasa itu kalau di sekolah. Iya. Intinya kan kalau mereka melaksanakan duha kan mereka akan disiplin Pembiasaan. bahwasanya ada waktunya tuh pembiasaan tuh. Ya, pembiasaan kedisiplinan. Apa lagi? Kira-kira. Tanggung jawab masuk enggak? Tanggung jawab. Mungkin nih kayak gitu ya. Cukup ini misalnya, Di. Iya. Oke. Apalagi tambahannya? Kan salat dua sudah, salat berjamaah sudah, gotong royong sudah. Apalagi Iya. tadi yang bisa kita kasih masuk? Yang itu Nggak tadi ada yang anu tadi yang Jumat berbagi apakah? Jumat berkah. Bisa kapan ku gabung juga ini sama di Asmaul Husna. Apa namanya? Kegiatan melantunkan Asmaul Husna. Iya kita kasih masuk dulu nanti di room utama Nanti kita bahas kembali. Iya. Iya. Kenapa nilai yang terkandung di sini? Kalau Jumat berbagi mungkin nilai-nilai kepedulian sosialnya, kepedulian sosial dan kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan. Apalagi kepedulian sosial dan kemanusiaan. Nilai agama juga masuk. Iya. Kedermawanan bisa mungkin masuk. Nilai kedermawanan. Iya. Apalagi? Nilai kepedulian sosial, nilai kedermawanan. Mungkin bisa rasa syukur mungkin. Iya. Rasa syukur. Oke. Oke. Atau masih adakah lagi? Atau yang itu saja dulu?
Apa istilahnya itu kalau misalnya kita datang pi bantu-bantu orang, kalau misalnya ada yang sementara bikin acara kita pergi bantu-bantu, nggak masuk atau termasuk ya itu? Apa itu istilahnya? Kayak turun bantu-bantu orang kalau misalnya ada seseorang bikin acara tuh ke anto, ya pengantin kah atau apa? Budaya apa tuh Iya, namanya itu ya? apalagi Kalau istilahnya kalau itu. di ya turung turung ya kalau orang Bugis bilang turung. Turun aslinya pergi bantu-bantu orang di acara pengantin. Apa kalau daerah tak Bupat mah? Apa Kalau istilahnya di itu kalau daerah pergi? sama Ji Bu, begitu juga karena saya juga orang Bugis. Apalagi saya bukan ke Tahu-tahu orang Bugis. ai. Kalau Nggak ku saya di tahu daerah saya. tuh turun ki bantu-bantu Kalau saya, biasa. Kalau misalnya kalau kita orang Jawa istilahnya dia rewang. Oh iya orang nah, Jawa. itu Ya, rewang. bahasa Tapi kalau Jawa orang Bugis dia itu. bilang turun. Tapi kan ini Kolaka Utara tuh maksudnya lagi-lagi Multi Kolaka etnis. Utara. Itu Kolaka Utara lagi-lagi. Turun bantu-bantu. Kalau kita turun gimana adaptasi saja itu atau skip saja? Skip saja, mungkin cari Masalahnya bagus kita. kalau ada mau saya ada satu yang otentik di bagaimana ceritanya tadi? Maksudnya yang betul-betul khas daerah tak. Cuman yang bisa Dan kita aplikasikan nanti di sekolah atau sudah iya teraplikasikan di sekolah. itu atau ini saya dulu Oke. 3 di Ini saja kayaknya dulu Bu. jangan mikir cari dulu yang yang maksudnya kayak budaya apa begitu di sekolah tak ya. Ini dulu Dan nanti di belakang lagi kita explore lagi atau kita bikinkan yang baru oke. di sekolah. Karena kita Oke. lagi yang menggerakkan di sekolah. Iya. Ini mau dulu yang real betul ini he. Jadi Nah, yang nanti real tuh yang sudah dilakukan. nanti tuh Adapun pemikiran ini 3 item kalau bisa nanti bagus mungkin kalau kita cari memang dokumentasinya supaya nanti kalau presentasi disertakan juga dengan ini kayak buktinya tuh bahwa ini terlaksana di sekolah kan real ceritanya tuh. Iya, Iya. bukan sesuatu yang Kan baru belum mau tuh juga ini direncanakan. tuh itu kan belum tuh Hari juga ini langsung tuh baru mau hari dibikin hari Selasa kan? hari Senin Bu. Hari Senin kah? Hari Tanggal Senin 24 Senin ya? 24. Iya Oh, hari di Senin jadwal Senin. ya? tanggal 24. 24 Iya ya? hari Senin Bu, tanggal 24 hari Waduh. Senin. Oh begitu. Siapa di antara kita di sini yang jago bikin slide presentasi? Jago Kak mungkin Pak Hendra. Hendra. Iya, Pak Hendra. Kak Hendra Eh, Jago jago. lagi bikin kanva tuh, jago juga makan kanva. bisa Kak bikin tapi Matarana Kak Apa itu? besaki istriku. Awe. Pak Hendra baru Kalau saya Bupat mah tanggal jago bikin kanva Bupat mah. Jago bikin kanva kan. tidak, Kak Hendra itu jago. Nah, sama-sama kita belajar cuman Kak Hendra baru ini saya tanggal 24 itu saya ada acara. Oh begitu. siang sih kayaknya rukolnya bukan Ada di pagi acara pindah rumah Kak pas hari Senin. tapi sampai jam berapa Ki? Karena kan Jam kegiatannya berapa siang pindah Ki rumahnya? kayaknya. Nggak tahu karena tamu datang, nggak ditahu jam berapa. Oh, nanti Kasih begini jadwal paling Sabtu saja siang. Begini paling saja Tadi nanti nggak terima tamu siang-siang. yang jelasnya ini tiga saja dulu toh. 3. Yang pertama Ya, Jumat bersih, sholat 2 berjamaah dan sholat duhur, sama Jumat berkah sekaligus melapaskan Asmaul Husna di setiap hari Jumat. Ini saja dulu 3 yang kita yang kita buatkan iya, nanti. Terus iya. dokumentasinya usahakan masing-masing ada foto tak toh untuk Iya. ini nanti Oke, sip. presentasinya. Nah, siapa yang mau menyajikan materi? Kita Pak Hendra. Siap. Nah, nggak mau ke saya.
Pak Hendra Ada yang Makanya mau berbagi gitu. ada Pak Hendra Ada yang yang bikin jago. slide. Ya, ya enggak, sama-sama saya sih yang bikin belajar. slide-nya. Saya bikin slide-nya. Oke, siap. Siap. Saya yang bikin slide-nya. Tapi foto-fotonya nanti kirimkan Kak Di. Nanti anu. Siap, siap. Oke. Cuman kalau misalnya Kirimkan ada fotonya tambahan, masing-masing. ya nanti di anu. Terus apa lagi Di? Kak Hendra saya nanti sebagai apa? Kalau Moderator bisa Ki. Moderator, apa Kak? Iya tuh, bagi-bagi tugas kita. Enggak, ya, Moderator. enggak ya, sampai baru nanti kalau pas mau tampil Kak Hendra kita chat saja. oke, siap. Karena kan harus Ki juga masuk di room. Toh? Ya, Ya. tapi Iya, kadang intinya kan Ini tadi tidak pertanyaan. fokus kan kamera. Hendra, ini tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, sesuai dengan kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi mana nih di situ yang bisa dianuin nomor 2? Karena pertanyaannya 3 tadi. Yang kedua itu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur nah, dengan kan itu kearifan tadi kan budaya daerah. ya itu tadi nilai-nilai luhurnya yang dari anu tadi tah, misalnya Jumat Berkah Saya nilai-nilai yang sesuai dengan anunya kayak tadi itu menitikberatkan. misalnya Oh nilai iya iya. cuma yang nomor 3 yang harus disepakati karena kalau dilihat konteksnya disuruh pilih satu. Begitu Di? Iya. Iya. Jadi tentukan satu sepakati satu kekuatan pemikiran Satu Ki Hajar kegiatan. Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang ada di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kalau saya toh nilai gotong royong mo Iya, Jumat bersih karena semua masuk, sekolah kayaknya iya, ada kan Jumat itu. bersih. Jumat bersih mo, anunya Pak Hendra. Iya, iya. Nanti kita dia Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Itu masa jadi Jumat bersih. Apa alasannya? Kenapa Ki pilih itu Jumat bersih? Jadi yang dipilih sepakat ya Jumat bersih semua. Iya, Gimana, Bu Fatma? Kalau Iya, kita Pak karena Hendra, setiap Jumat siap karena semua kayaknya sekolah Jumat bersih semua. iya. jadi itu mau saja disepakati di yang Iya. ditebalkan. Jumat bersih. Bersih. Apa alasannya? Kenapa Ki pilih ini? Di situ banyak nilai mungkin Banyak bisa nilai-nilai, diambil iya. banyak Banyak nilai-nilai nilai-nilai kearifan lokal. pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa masuk di situ di. Iya, dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sini tuh. Sebab Jumat bersih sesuai dengan kearifan lokal. Itu dulu yang pertama di banyak nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkandung di dalamnya. Oke. Apalagi alasannya selain banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, apa lagi kira-kira? Perlukah itu diurai nilai-nilainya? Mungkin boleh di apa lagi? Tunggu dulu. Jumat bersih, jadi kita ambil budaya Jumat bersih. Yang dipilih. Tunggu dulu. Sebab Jumat bersih sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sesuai dan dapat disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus apa lagi? Tunggu dulu. Jumat. Karena
Ada kayaknya tadi anu kayak itu tantangan yang dihadapi, Bro. Apa solusinya? Ada kayaknya tadi itu kudengar bahas Ibu Sofi. Eh, enggak ada jika kayaknya tadi tantangannya. Jangan enggak perlu gitu. Iya. Itu misalnya paling Jumat bersih sesuai dengan nilai luhur. Apa lagi kira-kira alasannya? Jumat bersih. Ini enggak ini. Jangan anu dia. Apa? Itu tadi. Nilai luhur. Jumat bersih, sholat duhur, dan sholat duha, Jumat berkah. Oh, ada ke penerapan 5S di sekolah tak? Senyum salam. Iya, bisa juga. Mau kita tambahkan itu? Bisa, teman di sekolah aku ndak ada melanunya apalagi pamfletnya 5S Apanya? 5S. Ada itu di setiap kelas-kelas ada tempelan biasanya di kelas Masalahnya itu baru ya. baru baru direhab sekolah aku, jadi hilang semua. Tapi kan anunya gini, sikapnya aja yang mau terlihat, bukannya itu alat peraga gitu kalau yang tak tempel, maksudnya Jatuh itu. terlihat betul-betul sama siswa tak. Anu lah, misal kayak itu anu ada yang salim Eh, cium tangan biasanya kalau pas masuk. dia Mau kita kasih masuk itu kah? Senyum sapa, sama es. apa kekuatanku? Oh, ada juga Pak, Pak ternyata anu nilai nasionalisme, Di itu mana? upacara Iya. bendera menggunakan seragam sekolah. Karena Ini dulu beda. peduli, kejujuran, sopan santun. Kalau peduli, masuk di gotong royong.
Jadi itu misalnya dulu di Dia jadi atau mungkin saya tambah itu kan kegiatan-kegiatannya tuh. iya. Jadi yang pertama Jumat bersih, yang kedua itu sholat duhur dan sholat duha, yang ketiga itu Jumat berkah, dan itu Asmaul Husna. Terus Oh, yang itu kita tebalkan di sini Jumat bersih, Bersih. ya itu saja. pemikir Masih ada ketambahan atau ini saja? itu dulu mungkin sebentar nanti kita peranu lagi Nah, di anu. tambahkan lagi tuh kalau misalnya ada lagi dia tak di rumah, bisa juga Iya, panan atau nanti kita bisa diskusikan lagi di luar room. Boleh, boleh. Jam berapa Mika? Belum toh masuk ke room? Belum, Pi. Lagi masih ada 10 menit. Teknik pengerjaannya dulu ini jadi ini slide nanti yang enggak ditentukan gitu berapa durasinya? Hendak kayaknya. Hmm. Tapi kalau kulihat di anunya teman-teman dari tempat-tempat lain tuh dia sampaikan dulu apa kekuatannya yang kita anu dulu dulu. Kita nantilah di luar sesi Pi karena tahu. Iya, iya. Heeh. Apa nih? Gotong royong, Jumat bersih. Coba baca ki pertanyaannya nomor 2. Yang Nomor dasarnya. 2 Baca coba pertanyaannya nomor 2. yang Ini bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Apa itu dengan mengadakan Nah, kegiatan itu apa tadi kira-kira? kegiatan-kegiatan yang 3 tadi itu yang disampaikan kah? Yang yang diurai nanti di situ lagi. Iya. Jadi yang tadi itu nilai-nilainya kita kasih di depan nih di nomor 1 Iya, mungkin. iya, nilai-nilainya dulu di atas, baru kegiatannya di bawah. Ya. Begitu? Oke, Iya. sip. Dibahas kan nanti ini di room? Mudah-mudahan ada penguatan mungkin sebentar di room sebentar. Oh iya. Jadi disepakati Mina, saya baca dulu kembali hasil diskusi kita yang tadi. Yang pertama, kegiatan yang pertama itu Jumat bersih. Iya. Ya, Dulu yang pertama, enggak yang pertama nilainya itu dulu, nilai pertama. Ya, nilai-nilai yang bisa diambilkan. Yang diambil. Ya, nilainya gotong royong. Kerjasama. Kepedulian terhadap lingkungan, kemudian keteraturan, kemandirian, dan tanggung jawab, rasa cinta terhadap sekolah. Jenis kegiatannya itu Jumat bersih. Terus yang kedua, nilai yang terkandung yaitu pendidikan karakter, nilai agama. Terus masuk nilai kedisiplinan. Terus masuk kegiatannya yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Terus yang ketiga, kepedulian, nilai yang terkandung kepedulian sosial, kemanusiaan, nilai kedermawanan, rasa syukur, kegiatannya itu Jumat berkah. Dan kegiatan
Pelantunan Asmaul Husna, rasa cinta kepada Tuhan, nilai yang terkandung di situ. Jadi Terus yang kita tebalkan di sini, yang maksudnya yang kita sepakati tadi, itu Jumat bersih, berarti nilai gotong royong. Kenapa pilih Jumat bersih? Bisa dijabarkan Pak Hendra tadi? mungkin mau disepakati dulu yang begitu kah atau bagaimana kayak yang ini nomor 3? Karena kalau Andis ini kira-kira Maksudnya saya kira saya yang nomor 3 itu nilainya yang dianu dulu, yang disepakati. Kalau saya tuh nilai kekuatan gotong royong. Baru kegiatannya itu Jumat bersih. Bagaimana Kak menurut Kak Bu Fatimah? kalau mungkin apalagi di situ kekuatan pemikiran kayak menebalkan sikap, Bu. Nilai apa begitu? Kekuatan pemikiran ada yang menebalkan itu yang perlu disepakati mungkin. Oh ya, itu dulu. Satu kekuatan pemikiran yang KHD menebalkan laku murid di kelas. Kalau saya nilai gotong royong, kegiatannya ya itu tadi gotong royong, Jumat bersih. Nilai gotong royong, kemudian kegiatannya Jumat bersih. Alasannya ya kalau misalnya kalau Jumat bersih kan banyak sekali juga anunya di situ manfaatnya dan real terjadi di lingkungan sekolah Pak. Dan pasti di setiap sekolah tak terjadi itu kan. Kalau hari Jumat pasti ada yang budaya membersihkan. Jadi sepakat Miki atau ada pilihan lain? Nilai gotong royong. Gimana Pak Hendra? Apalagi tidak disampaikan kan di situ hambatan dan solusinya ketika makanya tadi aku bilang Ki, ada kayaknya tadi udah bahas Ibu Sofi hambatan dan solusinya. Itu yang dia tantangan, hambatan dan solusinya. Apa nih hambatannya? Apa solusinya? Tunggu. Kan tadi itu rata-rata pemikir apa lagi? Tujuan pembelajaran kan untuk meningkatkan kualitas karakter lah. Terus itu mungkin yang kemudian jadi kalau di sini berarti kan kita mau kekuatan pemikirannya tuh, berarti yang kita mau ajarkan itu tentang menciptakan pendidikan karakter kepada siswa. Terus hambatannya itu kan ketika kita mau meningkatkan karakter siswa kan banyak hambatannya. Ya. Soalnya apa kira-kira biasa kendala? Misalnya kalau kayak apa nih kendalanya itu? Kayak misalnya kerja bakti kan tidak semua siswa punya kepedulian yang sama. Ya, tidak semua siswa punya inisiatif sendiri untuk lakukan itu. Jadi perlu pembiasaan. Kemudian tidak semua juga guru bisa apa lagi? Siswa memiliki keinginan atau inisiatif sendiri untuk ya kan banyak yang belum sadar bahwasanya ya masih ada kita mau belum sadar. Mau tumbuhkan karakter gotong royongnya tapi hanya tidak semuanya yang punya kesadaran yang sama, ada juga yang masih apatis, masih ada yang apalagi
Apalagi berapa kalau anak siswa SD, yang masih? Pak, diteriaki Pi baru Dia pungut mau sampah. mau diteriaki Oh, baru berarti ini bukan kumpul nih. dasarnya teriak-teriak. Disuruh kumpul nih. Kira barki belok sedikit, tahambur sih lagi. Oh, kelas ini lagi. Oh iya, berarti itu hambatan tak toh? Tidak semua siswa memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan uh, kerja bakti. Terus, apalagi selain itu? Waktu. Apa lagi kan di situ? Kalau karakter Apa lagi deh? sarana, waktu, atau siswa masih apatis. Siswa masih Tinggal apatis. tinggal 6 menit lagi baru masuk di room. Ayo. Apalagi kira-kira tambahan ini? Siswa masih apatis. Sebagian guru juga di solusinya nih dulu Pak Hendra. Kalau misalnya masih belum pikir bisa temukan lagi tentang ini nih solusinya. Atau anunya apa namanya? Coba Cara tanggulangi ini hambatan. Kalau misalnya siswa yang memiliki kesadaran sendiri atau apatis, solusinya adalah tunggu dulu. Apa lagi? melakukan pembiasaan. Solusi kalau misalnya Gotong royong kerjasama. Oh, itu yang kopang dulu. Oke. Jadi kita sepakati tentang pendidikan karakter semua kita anu deh yang sudah dilaksanakan di sekolah, pengembangan budi pekerti dan karakter. iya. Itu Ini tadi Pak Hendra, bagaimana solusinya itu mengatasi hambatan yang kita hadapi nanti? apa lagi? Kan kalau misalnya tidak semua anak-anak yang memiliki kesadaran, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya tidak seperti itu nih? Kalau saya tuh memberikan contoh kepada anak-anak dimulai dari diri sendiri. Ya, menjadi Melakukan teladan tuh. Jadi kita gurunya duluan yang hadir tuh. masuk kayak itu nah pemikirannya kejar dewantara. Guru menjadi Iya, teladan, jadi kita sebagai menjadi guru berikan teladan. contoh dulu. Jadi kalau Apalagi di depan kira-kira? kita jadi contoh. Jadi kalau di belakang Ya, jadi pendorong. Kalau di tengah-tengah iya. jadi Di tengah itu, di tengah-tengah membangun semangat. ya. Semangat. Jadi memberikan contoh. Oke. Solusinya melakukan pembiasaan memberikan contoh kepada murid
Jadi guru sebagai pemberi contoh atau teladan. Oke, cukup Oke. Mika Pangdi. Jadi Lego mi kapal. itu Mika. Rumah ki kapal. Jam berapa Mika? Gimana? Jam jam Iya, 15.03 di HP ku. sama saya jam 15.03. Dari Coba mana deh kita masuk masuk nih room? Adik dia bilang jam 15.05. Nah ada. 15.05 berarti 2 Bagaimana menit ini? lagi. Adik dia bilang. Oh, 2 menit lagi. Ya, Bapak Ibu Ya. bisa kembali sama kalau sudah selesai. Oh, oke. Jadi sepakat Miki Di dengan itu yang tadi. Oke. Oke. Iya. Pamit Bu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke room utama. Izin live kembali ke room utama, Bu. Kan saya jarum ini.